bersama saya Jennifer Celia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer service, yaitu yang pertama kualitas jasa, yang kedua dimensi kualitas jasa, yang ketiga pengetahuan tentang kualitas jasa bagi customer service, yang keempat pengetahuan tentang dimensi kualitas jasa bagi customer service. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kualitas jasa. Kualitas jasa adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Aplikasi kualitas sebagai sifat dari penampilan produk atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan yang berkesinambungan, baik sebagai pimpinan pasar ataupun strategi untuk terus tumbuh. Nah, maksudnya di sini suatu kualitas produk merupakan hal terpenting dalam suatu produk, di mana harus ada keunggulan atau kelebihan dari produk tersebut sehingga sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan. Yang kedua, mengenai dimensi kualitas jasa. Yang pertama reliability adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang telah ditawarkan kepada pelanggan atau konsumen. Contohnya pelanggan ingin membeli barang melalui barang online. Di situ terlihat sangat bagus, sehingga setelah barang tersebut datang ternyata hasilnya tidak mengecewakan sesuai dengan gambar yang telah dilihat dari awal. Yang kedua, responsif adalah kesigapan atau respon karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat serta tanggap dalam melayani konsumen. Maksudnya di sini adalah seorang karyawan harus sigap melayani pelanggan, mendengar keluhan-keluhan mereka serta cepat dalam menanganinya. Yang ketiga ada asuransi atau jaminan. Mencangkup kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopanan dan perhatian dalam memberi pelayanan terhadap konsumen, kualitas keramah tamahan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan atas pemanfaatan jasa yang ditawarkan, serta kemampuan dalam menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Maksudnya di sini adalah seorang karyawan harus mengetahui produk apa yang mereka tawarkan, harus sopan dalam berbicara, serta mereka harus mampu meyakinkan pelanggan tentang produk yang mereka tawarkan. Yang keempat ada empati. Empati yaitu perhatian secara individual yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen, seperti misalnya kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen, dan usaha perusahaan untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumennya. Maksudnya di sini itu komunikasi adalah komunikasi antara perusahaan dengan pembeli itu, perusahaan dengan pelanggan yang harus berjalan dengan baik sehingga tidak ada miskomunikasi. Karyawan juga harus baik dalam berkomunikasi dengan pelanggan sehingga memuaskan pelanggan. Perusahaan juga harus mengetahui apa kebutuhan pelanggan. Yang kelima ada tangibles, mencangkup penampilan fasilitas fisik seperti misalnya gedung dan ruangan front office, kebersihan, tersedianya tempat parkir, kenyamanan dan kerapian ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan para karyawan. Maksudnya di sini itu fasilitasnya memadai, terjamin keamanan dan penampilan para karyawan merupakan hal yang terpenting untuk meyakinkan konsumen. Selanjutnya yaitu pengetahuan tentang kualitas jasa bagi customer service. Maksudnya di sini adalah seorang customer service harus pintar-pintar
dalam mempromosikan produknya. Apakah produknya sesuai dengan harapan atau keinginan pelanggan atau belum. Seorang customer service juga harus siap melayani pelanggan, harus sopan santun dalam melayani pelanggan. Yang terakhir adalah pengetahuan tentang dimensi kualitas jasa bagi customer service. Maksudnya di sini adalah seorang customer service harus mengetahui betul apa yang mereka tawarkan kepada pelanggan dengan memberikan pelayanan yang baik dan sopan, dan juga kemudahan dalam berkomunikasi sehingga tidak terjadinya miskomunikasi antara pelanggan dengan perusahaan, serta mereka harus mendengarkan keluhan dari pelanggan sehingga mampu memperbaiki produk mereka menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih.